Salam damai agama cinta. Toleransi, yes. Intoleransi, no way. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat siang menjelang sore. Salam Pancasila, salam damai agama cinta. Di mana ada cinta, disitulah imanku berlabuh. Di mana ada kebencian dan permusuhan, disitulah imanku menjauh. Toleransi, yes. Intoleransi, no way. Merdeka! Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, pada siang menjelang sore ini, kita dapat berkumpul bersama untuk membicarakan permasalahan bangsa dan negara kita. Pada webinar Agama Cinta edisi ke-86 ini, sengaja kami mengambil tema, yaitu mendekati tahun politik 2024, semakin marak penutupan gereja dan perilaku intoleran. Sementara terkesan negara tidak berdaya. Ada apa sebenarnya? Seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Pendeta kita, Pendeta Jimmy Sormin, baru saja Presiden kita Pak Jokowi berpidato, ya, menyampaikan hati-hati, ya, waktu Rakornas di Sentul Bogor 1 bulan yang lalu. Tahu-tahu muncul tentang perilaku ataupun tindakan intoleran gereja di Cibinong. Nggak lama lagi yaitu di Lampung. Dan sebelumnya di Madura. Ada apa ini? Ini tahun politik. Apalagi ada salah satu partai baru yang mendeklarasikan dirinya bahwa dirinya adalah akan berpolitik identitas. Padahal kita sama-sama tahu bagaimana dengan politik identitas atau mempolitisasi identitas di saat Pilkada Ahok tahun 2017 menjadikan Indonesia seakan-akan seperti kapal pecah. Nyaris saja kalau tidak ada pertolongan Allah, tidak ada campur tangan Tuhan, mungkin Indonesia akan terjadi seperti di Suriah, seperti di Yaman, seperti di Libya. Kasus-kasus di Timur Tengah ini jauh lebih kecil dari permasalahan yang ada di Jakarta. Alhamdulillah, Allah yahfad. Allah menjaga bangsa dan negara kita. Akan tetapi, seperti Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Tuhan Allah tidak mengubah suatu kaum, suatu bangsa, suatu negeri, kecuali bangsa itu mau mengubahnya. Kita lama ratusan tahun dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Inggris, dijajah oleh Jepang, dijajah oleh Portugal. Tapi ada kemauan kuat pemuda-pemuda kita tanggal 28 Oktober 1928 bagaimana berupaya membangun suatu bentuk persatuan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang terdiri dari ribuan pulau, ribuan suku, ratusan bahasa, dan 6 agama resmi, belum agama lokal. Menyatukan diri dalam satu jiwa, yaitu Indonesia. Berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu, Indonesia.
Dari perjalanan inilah yang mana diawali dengan gerakan Budi Utomo. Alhamdulillah, golnya meskipun hanya dengan secari kertas, karena dengan modal persatuan, tidak melihat sukumu apa, agamamu apa, bahasamu apa, daerahmu mana, tetapi semuanya mengikrarkan merdeka atau mati untuk Indonesia, untuk suku Jawa, bukan untuk suku Sumatera, bukan untuk suku Ambon, bukan untuk suku Papua, tapi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana di dalamnya berbagai suku, berbagai agama, berbagai ras, dan berbagai etnis. Dengan perjuangan dan persatuan itulah, meskipun kita tidak memiliki senjata, hanya bambu runcing yang dibawa arek-arek Surabaya, ataupun senjata-senjata tajam apa saja yang dimiliki, bergerak melawan penjajah. Prinsipnya, golnya hanya satu, merdeka atau mati. Nah, kita saat ini sudah hampir 80 tahun merdeka. Hampir 1 abad. NU sudah 1 abad. Indonesia tahun 2045 1 abad. Presiden Jokowi mengajak semua capres-capres dan anak-anak bangsa yang ada untuk disongsong tahun emas 2045 dengan Indonesia gemilang. Lah, bicara gemilang bagaimana kalau di antara kita ini belum ada persatuan dan kesatuan, belum bisa memahami makna berbangsa dan bernegara dalam refleksi dirinya sebagai orang beragama. Gus gak bisa bayangkan jika sekiranya itu terjadi pada diri kita sendiri. Saldo Miro, tanyakan perasaanmu. Jika sekiranya kita beribadah didatangi seperti di Lampung semacam itu, berhenti, berhenti, berhenti. Lah, itu kalau kita umat Islam. Apalagi kalau Madura, nggak ngajak carokan itu. Untung saudara-saudara kita dari umat Kristiani ya, CS-nya Pendeta Jimmy Sormin ini sabar ya, CS-nya nah, Pak Petrus ya, sabar. Orang beragama itu di Indonesia dilindungi. Apa? Pelindungan utama nggak usah jauh-jauh, yaitu pada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang tidak boleh di Indonesia ini orang ateis. Orang bertuhan itu diizinkan oleh undang-undang yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara kita, utamanya ada pada Pancasila, dan itu oleh founding father kita diletakkan pada sila yang pertama. Jadi orang-orang atau jiwa-jiwa Indonesia itu harus berketuhanan, dan agama resmi yang diresmikan oleh negara di samping agama lokal ada 6. Salah satunya yaitu Kristen dan Katolik. Tapi mengapa hampir 80 tahun saudara-saudara kita masih banyak yang sulit untuk beribadah atau membangun tempat ibadah? Coba kalau yang melakukan itu mengaku dirinya Islam, ayo ngopi yang jauh gitu loh. Jangan ngopi hanya di kampungnya saja. Kayak gue di Tanjung Lesung gini ya. Sekali-kali ngopi ke Jakarta. Bila perlu ngopi ke Mesir sana. Di Mesir sana gereja-gereja ini dilindungi. Gereja Koptik di sana, kalau selama bulan Ramadan penuh, depan-depan gereja itu membuka tenda dan buat takjil. Orang-orang di Mesir situ, semuanya bicara itu Allah. Dan mereka
kita semuanya assalamualaikum, jarang yang salam itu. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu Islam. Tapi assalamualaikum, baik itu Kristen Koptik ataupun orang Islam, sama. Bicara ya Allah, wallah, tallah, wallahi, itu belum tentu Islam. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, itu baru Islam. Lah di Indonesia ini, ya, di Indonesia ini, kata-kata saja ada Tuhannya. Kalau bicara alhamdulillah, wah itu Islam. Kalau di Mesir, di Timur Tengah, di Libya, di Lebanon, belum tentu. Karena ya alhamdulillah itu artinya puji Tuhan. Wah, kosigi, wes kafir, kakan kumpul pendeta, kan gitu. Lah bahasa saja ada agamanya di Indonesia ini. Pohon cemara ya, pohon wong Kristen ya. Mulai kapan cemara ini dibaptiskan gitu? Pak Pendeta Jimmy Somen mungkin masih ada. Gus ingat, lampu kelap-kelip itu Pak Jimmy Somen, Gus masih kecil. Itu dulu keluarga Gus, Abah Gus mengharamkan itu. Lampunya wong kafir, lampunya wong Kristen kan gitu Itu halalnya kapan? Karena takut sama Pak Harto, Pak Pendeta Jimmy, ya Pak Petrus. Karena apa? Waktu tahun Indonesia Emas, ya, waktu itu Gus masih kecil, diwajibkan semua rakyat Indonesia ya untuk merayakan Indonesia, bukan emas waktu itu ya, tahun 50 tahun. Indonesia Emas ya, Indonesia perak. Kalau pernikahan sudah 50 tahun itu. Nah itu wajib, sampai lampu kelip-kelip itu di toko mahal, kosong ya. Ketakutan sama Pak Harto, rumah pakai kelap-kelip. Akhirnya ya, lampu kelap-kelip itu agama Kristennya hilang gara-gara Pak Harto. Kalau dulu pakai lampu kelip-kelip, wah lampunya wong kafir, lampunya wong Natal, lampunya gereja. Ini kesalahpahaman kita di dalam memahami agama. Karena agama dilihat bukan hanya esensinya, tapi hanya kulitnya. Ditambah lagi, ya, lama kita ini ratusan tahun didivided et impera oleh Belanda, negara yang kecil. Bagaimana caranya bisa menguasai Indonesia ini? Mereka mengadu domba kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami cinta sayangi. Mungkin di sini Gus tidak panjang lebar ya, memberikan kata sambutan. Nanti kesimpulan dan harapan saja Gus akan sampaikan. Ada apa ini sebenarnya? Inti utamanya dari webinar ini, Gus minta kepada aparatur negara, baik itu Badan Intelijen Negara, Bakin, ya, ataupun Menko Polhukam, serta lembaga-lembaga yang terkait. Deteksi dini menjelang tahun politik ini tentang kerawanan-kerawanan sosial. Jangan sampai, ya, ini ada kepentingan orang yang tidak mau elektabilitas Pak Jokowi ini naik semakin hari. Apalagi masih ada yang mengisukan karena elektabilitasnya naik 3 periode lah, perpanjangan dan lain sebagainya. Nah, ini ada orang yang berkepentingan terhadap kedudukan ini bisa melakukan langkah-langkah yang biayanya murah. Hanya dengan bahasa dan topeng agama, hancurlah bangsa ini. Seperti apa yang terjadi. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Jangan terulang lagi. Seperti di Poso. Gus 3 bulan riwa-riwi ke sana. Bahkan ke Halmahera bersama pendeta Jeff Hammond, ya, pendeta Rahmat Manulang, keliling ke Indonesia Timur untuk melakukan apa? Permaafan. Terjadi di Ambon. Itu akan bisa terjadi di tahun politik ini. Kalau aparat penegak hukum dan Badan Intelijen Negara ini tidak melakukan deteksi dini. Bisa jadi gereja-gereja yang bermasalah ini diberikan angin surga, nyuruh Mr. X. Yang lainnya begitu dibuka
nyuruh lagi apa? Kepada orang yang dianggap berani dipanas-panasi. Gereja dibuka, yang sini ditutup. Lah, sejauh mana saudara-saudara kita ini umat Kristiani kesabarannya? Apakah kesabaran saudara-saudara kita umat Kristiani seperti Nabi Isa, tampar pipi kanan, berikan pipi kiri? Tidak semuanya demikian. Banyak yang tensinya tinggi. Apalagi yang darahnya ini seperti Ghost. Darah Madura, darah Ambon, darah NTT, darah Papua. Lah kalau kejadian ini terus-menerus terjadi, yang kita takutkan kemarahan saudara-saudara non-muslim, akhirnya saling membalas apa yang terjadi. Kehancuran pada bangsa ini. Maka melalui webinar ini, ayo kita menyeru kepada pemerintah. Ada apa ini, Pak? Presiden Jokowi sudah berpidato sedemikian rupa. Kok tidak didengarkan oleh aparat penegak hukum? Khususnya yang ada di daerah-daerah ini. TNI, Polri tidak langsung tunduk kepada pemerintah daerah, tapi tunduk langsung kepada jenderalnya. Siapa jenderalnya TNI, Polri? Dan siapa jenderalnya polisi? Lah, ini pucuk pimpinan panglima tertingginya adalah Presiden Republik Indonesia yang saat ini dijabat oleh Presiden. Sebelum kita akhiri, Mas Nurul, tolong hidupkan videonya Presiden Pak Jokowi. Ghost ngenes ya. Melihat Presiden kita bicara sampai semacam itu, tapi di daerah tidak didengarkan. Orang beribadah kok sampai masih repot semacam itu, kata Presiden Jokowi. Bisa videonya dihidupkan, Mas Nurul? Oh ya udah, nanti dalam penutupan saja. Mari kita lanjutkan pengantar diskusi oleh Bang Samuel, dan selanjutnya nanti dipimpin oleh moderator. Ya, harapan kita semuanya, mari semuanya ya yang hadir di dalam webinar ini ikuti dari awal hingga akhir, dan tolong bantu share sebanyak mungkin agar seluruh rakyat Indonesia ini paham dan melek tentang hukum dan tentang toleransi. Nanti masalah hukum ya akan disampaikan oleh Pak Petrus Salentinus ya. Beliau ini banyak sekali mengadvokasi ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya intoleran dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Dan juga hadir di hadapan kita itu ada dulurku ya, Dr. Jamil yang dulu di Kemenak sekarang di BRIN. Nah, beliau pernah membuat penelitian dan buku ya tahun 2021 di saat di Kemenak, yaitu tentang problematika pendirian gereja-gereja di Indonesia. Akan tapi diawali nanti pengantar diskusi oleh dulurku sama relawan, yaitu Bang Samuel ya, dari Ketua Umum JPKP. Demikian dari kami, waktu dan tepat kami kembalikan kepada Mas Nurul ya. Mari sama-sama senantiasa kita dengungkan, tidak ada satupun orang yang diuntungkan apabila kita bertikai, dan tidak ada satupun orang yang dirugikan apabila kita berdamai. Maka dari itu, ayo terus senantiasa kita dengungkan kedamaian. Salam damai agama cinta, salam toleransi, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.